Andalan Petani, balik lagi sama Dewi Kus di podcast Andalan Petani. Oke, di pagi hari ini kita kedatangan tamu, seorang ibu, ya kan? Cakep banget dari Gresik ya Mbak ya? Iya. Oke, namanya adalah Kurnia Rizky Ikawati, biasa dipanggil Mbak Rizka. Oke, ini Mbak Rizka ini asalnya dari Gresik, tapi dia tinggal di Bontang. Udah berapa lama Mbak? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun di Bontang, luar biasa. Nah, di pagi hari ini kenapa kita datangkan Mbak Rizka? Karena selama 7 tahun berpengalaman bekerja juga di Departemen Yankomduk ya, berhubungan dengan pelayanan dan komunikasi produk. Beliau sangat akrab sekali melakukan apa namanya? Survei pelanggan, bener banget. Nah, nih Mbak Rizka nih, langsung aja. Kalau survei pelanggan itu tuh kira-kira apa sih manfaatnya buat kita? Seberapa pentingnya sih? Kenapa kita harus survei pelanggan gitu? Ya, baik Mbak Dewi. Jadi memang survei pelanggan itu memang penting nih untuk bisnis suatu perusahaan. Oh, iya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya survei kita bisa mengetahui penilaian pelanggan setelah menggunakan produk kita serta layanan kita gitu. Oh gitu. Nah, kalau survei pelanggan itu biasanya ke siapa aja tuh? Nah, kalau di pupuk altim ya ceritanya itu ada ke petani, kemudian juga ada ke pengecer, distributor, kemudian sampai ke pelanggan ekspor. Wow, Ya, banyak juga ya. Iya. Oke, kalau untuk pertanyaannya, survei kan pertanyaan-pertanyaan gitu ya berarti? Iya, Isi kuesioner itu sama apa tiap orang nih beda-beda gitu Bu? Nah, beda-beda pastinya. Bahkan untuk survei pun itu kita membedakannya. Ada namanya survei kepuasan, ada namanya survei loyalitas, dan juga baru-baru ini kita melakukan namanya survei behavior atau perilaku konsumen. Wow. Nah, itu penting ya perilaku konsumen. Misalkan nih untuk petani, tanaman apa sih yang sering ditanam oleh mereka? Kemudian untuk yang dengan segmen umur sekian sampai sekian, itu medsos apa sih yang sering mereka gunakan? Nah, jadi dengan adanya survei pelanggan itu bisa mengetahui gimana sih produk kita di mata pelanggan, serta juga bisa membuat inovasi ke depan, itu bagaimana sih perusahaan gitu. Jadi secara nggak langsung apa langsung ya, kita tahu nih kebutuhan konsumen itu apa gitu kan. Iya, Ya mereka butuh apa, nih kita kasih gitu ya. Oke, keren banget sih. Kalau selama ini nih pengalaman survei nih ya Bu ya, Bu apa Mbak sih? Dua-duanya boleh. Karena terlalu terlihat berwibawa nih Mbak Rizka nih kan samanya Bu Rizka gitu kan. Oke, kalau survei itu di mana aja sih Mbak Rizka? Kalau selama ini di seluruh wilayah penjualan pupuk altim. Oh. Untuk yang subsidi ya seluruh wilayah. Di mana tuh yang paling seru tuh? Jadi mulai dari 2/3 wilayah Indonesia, dari mulai tengah ke timur. Tengah ke timur itu Ya, berarti mulai dari Kalimantan, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, NTT, Bali. Wah, keren banget, jauh-jauh ya berarti perginya. Iya. Nah, kalau survei berarti kita langsung datang ke sana. Iya. Wow. Nanti di sana itu ada kontak personnya, jadi ada PIC kita di sana, petugas lapangan. Jadi ada AE dan AAE di wilayah. Nanti kita dibantu oleh mereka dengan menghubungkan ke pelanggan gitu. Nah, kalau survei ke petani tuh ya Mbak, itu kan petani banyak nih. Nah, gimana tuh caranya? Dan gimana sih pengalamannya ngelakuin survei ke petani gitu? Oh ya, jadi pengalamannya yang paling seru nih. Kalau untuk petani kan mereka di daerah nih ya. Jadi memang kebanyakan kalau di daerah itu menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi kalau bahasa Indonesia surveinya itu terkadang mereka agak kesusahan. Jadi beruntungnya kita punya petugas AE dan AAE di setempat. Mereka yang membantu untuk menjelaskan ke petani maksudnya seperti ini begitu. Jadi oh iya sih, saya juga pernah tuh kan survei ke petani ya zaman kuliah dulu. Dan memang kebanyakan kan di Jawa saya ngelakuinnya, dan kalau saya kasih kuesioner, mereka pasti nggak ngerti kan, jadi harus dibantuin karena kebetulan yang saya survei itu kan di desa yang kebanyakan petaninya memang berusia lanjut gitu kan, jadi untuk membaca kita bantu baca, kita bantu tulis. Jadi tips-tipsnya survei kita harus mendampingi. Jadi ketika pelaksanaan kita selalu standby di samping responden. Kemudian kita jangan lupa untuk membawa alat tulis. Bahkan kebanyakan nih kan usia lanjut, mereka wah lupa nggak bawa kacamata Mbak.
Jadi kita bantuin untuk membaca. Oh, Jadi bacakan mereka juga ya? ngisi, iya gitu. Oke, jadi memang harus person to person lah, satu-satu gitu ya kan? Iya. Keren, keren, keren. Nah, tantangan terbesar nih selama survei di 2/3 wilayah Indonesia dan yang kita tahu kondisi lapangannya petani-petani yang harus memang benar-benar kita dampingin, itu tantangan terbesar dan terberat menurut Mbak Rizka apa? Tantangan terbesar sih di medannya ya. Medan. Jadi karena lokasinya itu yang jauh. Jadi misalkan nih untuk provinsi Papua itu kan digabung dengan Papua Barat. Oh, Jadi iya. mulai dari Merauke, kemudian kita naik pesawat lagi ke Jayapura, dari Jayapura pesawat lagi ke Sorong. Nah seperti itu sih memang seru ya untuk jalani. Jadi menurut saya itu jadi pengalaman yang tak terlupakan akhirnya. Wih, keren banget. Berarti kita punya pengalaman pergi-pergi kemana-mana ya Mbak Rizka ya? Alhamdulillah. Oh, Mbak Rizka suka traveling nih pasti. Pasti hasrat untuk travelingnya terpuaskan dengan pergi sampai Pelangan nih. Tahu daerah-daerah di Indonesia juga kan, keren banget. Nah, dari obrolan kita tadi nih, kira-kira kata pamungkas nih dari Mbak Rizka untuk melakukan survei pelanggan apa? Jadi untuk survei pelanggan ini harapannya seluruh tenaga di pemasaran itu bisa memahami teknik, kemudian cara-cara survei sehingga hasilnya pun akurat dan bisa bermanfaat untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Wih, luar biasa Mbak Rizka hari ini, terima kasih banget. Nah, berarti saya belajar banyak hal nih. Survei pelanggan harus kita lakukan agar kita tahu kebutuhan dari pelanggan kita. Terus kalau kita mau survei, kita harus tahu nih pelanggan kita siapa, pendekatannya seperti apa, teknisnya semuanya harus kita kuasai gitu kan. Yang penting semangat dan tetap terus belajar teman-teman. Oke, makasih Mbak Rizka atas waktunya. Kita sudahi podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.